I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap, bring that thing, hold fast, till it drop, bring it right back. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadia Putri, biasa dipanggil Fadia. Dari kelas 2 BBKPI dengan NIM 12516239448 dengan dosen pengampu Ibu Fitra Herlinda dalam pembelajaran ilmu pendidikan Islam. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu pendekatan dalam pendidikan Islam. Mari kita simak di video selanjutnya. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian pendekatan dalam pendidikan Islam. Pengertian pendekatan dalam pendidikan Islam adalah cara atau metode yang digunakan pendidik untuk membimbing peserta didik agar perkembangan menjadi pribadi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, serta lingkungan. Materi yang kedua yaitu tujuan pendekatan dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu menanamkan iman dan takwa kepada Allah SWT. Yang kedua, membentuk akhlak mulia dan kepribadian yang baik. Dan yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dan yang keempat, membiasakan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kelima, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita masuk ke materi ketiga, jenis-jenis pendekatan dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pendekatan keteladanan. Pendidik memberikan contoh sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik. Yang kedua, pendekatan pembiasaan. Contohnya itu sholat tepat waktu, membaca doa sebelum tidur, dan berkata sopan. Yang ketiga, pendekatan nasihat. Memberi nasihat, arahan, atau petuah yang baik dengan cara lemah lembut. Tujuannya agar anak memahami yang benar dan menjauhi yang salah. Yang keempat, pendekatan pengawasan. Mengawasi dan memantau perkembangan dan perilaku anak, bukan mengekang, tetapi untuk membimbing dan menjaganya. Yang kelima, yaitu pendekatan hukuman dan penghargaan. Penghargaan ini diberikan untuk perilaku baik agar termotivasi, dan hukuman yang mendidik diberikan untuk kesalahan agar anak menyadari dan tidak mengulanginya lagi. Yang keenam, pendekatan rasional. Mengajak anak berpikir logis dan menggunakan akal dalam memahami ajaran Islam. Dan yang terakhir, ketujuh, pendekatan emosional dan spiritual seperti menyentuh hati dan memperkuat hubungan dengan Allah, seperti contohnya itu berdoa, kisah teladan, tadabbur alam, dan muhasabah diri. Nah, di sini ada metode dalam pendekatan dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu ceramah atau penjelasan, yang kedua tanya jawab, yang ketiga diskusi, yang keempat praktek atau demonstrasi, yang kelima pembiasaan, yang keenam hikmah atau nasihat, dan yang ketujuh penghargaan atau motivasi, kedelapan evaluasi dan refleksi. A few moments later. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Bye-bye guys. Jadi sampai sini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya simpulkan dalam pembelajaran ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.